Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mukjizatnya Allah, karena suatu kehidupan ini tanpa ada mukjizat Allah maka tidak ada kehidupan. Oleh karena itu seluruh para santri-santri benar-benar sudah menempatkan wujud kesyukuran, maka benar-benar melaksanakan 10 perintah Allah dan memahami 10 larangan yang bermakom di pikiran dan di mata, telinga, mulut, dan hidung, qalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan, benar-benar sudah diperhatikan, karena 10 makom ini melahirkan perwujudan sifat-sifat jin, iblis, dan setania. Alhamdulillah pada malam ini Tailop Pituang diizinkan oleh Allah dapat untuk menggamblangkan agar umat akhir zaman benar-benar kembali ke jalan yang benar, jalan yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah, bagi yang mengimani menjalankan suatu perwujudan makom-makom ilmu yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah, maka mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah, karena nabiullah merupakan utusan kekasih Allah, benar-benar diutus di muka bumi ini mengajarkan agar kita sebagai umat benar-benar melaksanakan suatu perwujudan ilmu-ilmu yang telah disyariatkan, maka inilah mendapat suatu jaminan dari Allah. Maliki Yamidin, hanya Allah yang merajai di hari pembalasan. Alhamdulillah, seluruh bagian Tailop Pitua Lowombo benar-benar merenungi dan memahami apa yang dikandung di dalam perintah Allah, benar-benar yang sudah diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad dalam wujud bahasa Arab. Oleh karena itu suatu ketegasan dari Nabiullah Sayyidina Muhammad, pahami dan renungi isi yang dikandung di dalam bahasa Arab tersebut, karena suatu wujud daripada perintah Allah ini benar-benar berbahasa Arab. Alhamdulillah, seluruh bagian Tailop Pitua Halombo benar-benar sudah dapat merenungi apa yang dikandung di dalam perwujudan syariat-syariat. Inilah merupakan makom pintu mengenal makom sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhu Nabi, kemudian nur Nabi, dan nur makom Rasul, dan nur makom utusan. Nanti itu kita mengenal nurnya Allah. Nur Allah ini 4 makom, inilah wujud daripada di dalam firman. Allah menciptakan sebelum ada bumi dan ada langit, Allah menciptakan nurnya Allah. Berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah. Ini yang sebelum bumi dan langit. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini berangkat dari nur utusan, kemudian nur makom Rasul, dan nur makom Nabi, dan nur makom Ruh. Alhamdulillah, seluruh bagian Tailop Pitua Lowombo benar-benar merenungi apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita sebagai umat Rasulullah benar-benar memahami makom cahaya, karena cahaya yang dikandung merupakan suatu alam yang di dalam firman-Nya Allah. Benar-benar suatu wujud daripada firman Allah ini, melainkan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad ini makom 4, kemudian kita sebagai umat pericikan dari Nur Muhammad tersebut. Alhamdulillah, benar-benar sudah menempatkan 10 perintah, berangkat dari sholat 5 waktu, kemudian istinja junub air wudhu, kemudian puasa, kemudian zakat,
benar-benar 10 perintah ini sudah berwujud di dalam makom sifat. Alhamdulillah, karena sifat-sifat ini benar-benar kembali menjalankan suatu wujud perintah Allah, maka seluruh penyakit-penyakit yang diderita, berangkat dari penyakit ekonomi, kemudian penyakit berangkat dari darah tinggi, kolesterol, gula maupun stroke, inilah yang menjadi perenungan, karena hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Apabila saudara-saudara yang memiliki penyakit, maka penyakit itu hanya selain benar-benar menempatkan makom istighfar. Karena wujud daripada istighfar benar-benar bertobat dan mengakui atas perwujudan sifat pikiran dan sifat mata, telinga, mulut, dan hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan. Maka inilah yang kita harus renungi. Apakah selama hidup ini pikiran kita tidak jolim, mata kita tidak jolim, mulut dan hidung apakah tidak jolim, kalbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan apakah tidak jolim? Alhamdulillah, dengan wujud perintah Allah ini, benar-benar di bulan Muharram ini, mari kita membersihkan wujud daripada perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat, yang lahir dari 10 makom tersebut. Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilopitu walomomu pada malam ini, kita sudah masuk di dalam bulan yang kedua Muharram. Karena ta'ilopitu melaksanakan lagi ritual di bulan Muharram ini. Oleh karena itu, ta'ilopitu menegaskan kepada seluruh bagian ta'ilopitu walomomu benar-benar memperhatikan 10 makom ini. Karena 10 makom ini benar-benar kita perhatikan, jangan sampai kita melahirkan kejoliman. Oleh karena itu, Ta'ilopitua menghimbau kepada seluruh bagian Ta'ilopitua kembali kepada perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Tempatkan suatu wujud daripada salat. Salat merupakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar-benar sudah berwujud salat, berarti sudah memahami tentang makom perwujudan 10 makom ini benar-benar sudah terjaga. Namun kalau kita melaksanakan suatu perwujudan salat, namun tidak tahu apa yang dikandung, oleh karena itu perwujudan firman yang benar-benar yang dikandung, perhatikan, direnungi, ditempatkan di dalam perwujudan makom-makom jasmania ini. Karena jasmania merupakan wujud daripada makom syahadat. Syahadat merupakan kesaksian. Alhamdulillah pada malam ini Ta'ilopitua diperintahkan oleh Allah menegaskan kepada seluruh bagian Ta'ilopitua Lowombu kembali memperhatikan 10 perintah Allah dengan memperhatikan 10 larangan. Yang 10 larangan ini yang lahir dari 10 makom. Alhamdulillah, benar-benar perwujudan di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram ini sesuatu perwujudan yang Allah perlihatkan, berangkat dari suatu kejadian, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Nuh. Allah menenggelamkan alam semesta ini. Kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim dibakar. Kemudian Nabiullah Sayyidina Musa di bulan Muharram ini. Kemudian Nabiullah Sayyidina Sayyidina Yunus yang berhalawat di perut ikan pada bulan Muharram. Oleh karena itu suatu perwujudan kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita benar-benar meleburkan wujud yang dikandung, meleburkan bobor tobat, meninggalkan perwujudan sifat-sifat yang buruk. Yang dikandung buruk ini perwujudan sifat Dajjal dan sifat Yajud Majud ini yang bermakom di dalam tembok-tembok. Alhamdulillah dengan perwujudan bahasa tembok-tembok ini, maka direnungi tembok pikiran, tembok mata, kemudian tembok mulut, hidung, dan kolbu. Ini yang dikandung tembok-tembok yang disyariatkan oleh Raja Jurukarnain. Alhamdulillah dengan perwujudan suatu syariat yang telah diangkat oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, perwujudan perjalanan suatu Raja Zulkarnain ini benar-benar menjadi suatu perenungan untuk kita semua. Karena di masa zaman Raja Zulkarnain ini benar-benar telah membangun tembok.
tembok yang dikandung ini benar-benar ditutupi suatu perwujudan agar tidak keluar Yajud Majud ini. Karena sesungguhnya apa yang disyariatkan merupakan suatu bahasa yang dikandung wujud daripada ilmu yang harus kita renungi. Karena suatu perwujudan jin dan iblis ini yang bermakom di 10 makom. Begitu pula iblis dan setan bermakom di 10 makom. Ini yang disebut di dalam bahasa Yajud Majud ini yang bermakom di dalam tembok-tembok di jasmania tersebut. Alhamdulillah seluruh bagian lota ilo pitua halo kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang diajarkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Benar-benar seluruh bagian ta ilo pitua lomobu menempatkan suatu itikaf, benar-benar menghadapkan suatu pikiran, benar-benar hanya menghadap kepada perintah-perintah Allah. Mata benar-benar yang menghadapkan hanya ke perintah Allah. Begitu pula telinga, mulut dan hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan benar-benar hanya berkiblat di suatu perintah Allah. Maka penghuni surga, namun kerusakan umat akhir zaman hanya berkiblat di suatu perwujudan setan, jin dan iblis. Maka Allah tenggelamkan. Oleh karena itu tailo pitua wujud cinta kasih kepada seluruh bagian tailo pitua lowombu. Renungilah, benar-benar sudah memahami tentang makom cahaya surga. Karena cahaya surga ini sangat penting, yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Surga yang pertama, surga kedua, ketiga, keempat, inilah merupakan pintu. Kemudian kita mengenal surganya Allah. Surga Allah berangkat dari sifatnya Allah. Kemudian rohani Allah, ruhu Allah, nur Allah. Ini yang disebut sebelum ada langit dan bumi, baru makom 4. Oleh karena itu perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, benar-benar umat akhir zaman ini dapat memahami makom 4 awal. Sebelum ada bumi dan ada langit, baru 4 awal ciptaan Allah. Alhamdulillah, kalau kita tidak mengenal 4 awal, bagaimana kita bisa mengenal kedimnya Allah? Alhamdulillah ta'ilu pitua dipusakai oleh Allah, memaparkan suatu wujud daripada pintu surga tersebut. Karena pintu surga ini berangkat dari Muhammad utusan, kemudian Muhammad Rasul, dan Muhammad Nur Bumi, dan Muhammad Ruh Bumi. Benar-benar seluruh umat akhir zaman mengimani ilmu yang sudah digamblangkan oleh ta'ilu pitua halawambu. Maka Allah menjamin kepada kalian semua menjadi penghuni surga. Karena ta'ilu pitua halawambu benar-benar yang sudah diperjalankan menembus surganya Allah. Surga Allah berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nur Allah. Kemudian surga Firdaus, yang dikandung surga Firdaus, inilah yang disebut kedimnya Allah. Alhamdulillah, dengan perwujudan ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, menerima suatu perintah dari Allah. Alhamdulillah, dengan perwujudan perintah ini yang benar-benar yang sudah dibukukan dan sudah diberikan nama kitab suci Al-Quran menjadi pedoman umat akhir zaman. Alhamdulillah, umat akhir zaman benar-benar sudah memahami apa yang dikandung di dalam kitab suci Al-Quran ini. Maka Allah memberikan suatu keberkahan apabila kalian sudah menempatkan perwujudan perintah-perintah Allah. Kerusakan umat akhir zaman hanya tahu menyebut, namun tidak ada perwujudan. Karena perintah-perintah Allah ini harus kita pahami. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilu pitua halawambu pada malam ini benar-benar memperhatikan perwujudan. Benar-benar kita berkiblat di suatu perintah Allah. Maka kita benar-benar mengenal suatu makom pintu. Karena pintu surga ini melewati ruh Muhammad, kemudian nur Muhammad, kemudian nur Rasul dan utusan. Ini yang disebut awal. Alhamdulillah, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu ini. Allah menciptakan nur Muhammad ini, karena hanya nur Muhammad ini merupakan perwujudan dari Allah. Karena nur Muhammad ini benar-benar ruh dari Allah. Kemudian ruhullah ini rohani dari Allah.
Alhamdulillah, seluruh bagian ta'ilu pitua lawambu benar-benar mengenal suatu pintu surga. Pahamilah Muhammad utusan, Muhammad Rasul, Muhammad makom nur bumi, dan Muhammad ruh bumi. Diperhatikan. Kemudian Muhammad sifat bumi, makom syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad awal zaman dan Muhammad penutup seluruh para nabi nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilu pitua lawambu benar-benar kita memasuki bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram ini benar-benar bulan yang Allah memperlihatkan suatu keesahan. Oleh karena itu ta'ilu pitua menghimbau kepada seluruh bagian ta'ilu pitua lawambu yang menjalankan suatu perintah-perintah Allah. Maka ta'ilu pitua lawambu ini diperintahkan menggamblangkan suatu perwujudan makom. Oleh karena itu sangat penting mengenal suatu makom cahaya surga. Cahaya surga yang pertama, kemudian cahaya surga kedua, ketiga, keempat. Nanti itu kita masuk di dalam surga Allah. Surga Allah, sifat Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah. Sudah 8. Kemudian surganya Firdaus sudah 9. Alhamdulillah dengan perwujudan ilmu-ilmu yang telah dituangkan di dalam Al-Quran ini merupakan perwujudan pedoman kita sebagai umat akhir zaman. Benar-benar kita sudah paham dan sudah menempatkan perwujudan, maka kita diakui sebagai umatku. Perhatikan suatu ketegasan di dalam hadis Rasulullah. Benar-benar akhir hayatnya, benar-benar sudah berwujud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka inilah penghuni surga. Karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pintu yang pertama, inilah yang disebut ruhunya Muhammad. Kemudian masuk di dalam pintu kedua, inilah roh, inilah nurunya Muhammad. Kemudian masuk di dalam pintu ketiga, inilah Muhammad Rasul. Kemudian masuk di dalam pintu keempat, inilah Muhammad utusan. 4 nur ini diperhatikan. Perwujudan tentang pembedahan memperjelas suatu makom pintu surga. Alhamdulillah kejadian suatu perwujudan terjadi kepada Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka terjadi kepada ta'ilu pituah lawambu. Pahamilah dan renungilah apa yang sudah digamblangkan oleh ta'ilu pituah lawambu. Benar-benar kalian semua menempatkan suatu wujud daripada ketakwaan perintah-perintah Allah, maka inilah suatu pintu-pintu dibuka, pintu surga dibuka bagi yang melaksanakan wujud daripada perintah. Karena perintah-perintah Allah ini perwujudan kemuliaan. Karena wujud daripada makom surga ini benar-benar kita jalankan wujud daripada kemuliaan, maka inilah mendapatkan surga. Oleh karena itu ta'ilu pitua benar-benar perwujudan mengajarkan suatu ilmu yang diajarkan oleh kakeknya. Alhamdulillah suatu perwujudan inilah benar-benar seluruh bagian ta'ilu pitua lawambu kembali memahami dengan perwujudan suatu makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah makom-makom surga tersebut ini diperenungi dan dipahami. Benar-benar seluruh bagian ta'ilu pitua lawambu yang sudah menempatkan pikiran perwujudan perintah Allah. Berarti pikiran ini hanya mulia. Kemudian mata berwujud perintah Allah. Mata ini mulia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Renungi dan pahamilah seluruh umat akhir zaman. Pada malam ini benar-benar kalian sudah menempatkan pikiran kalian mulia. Mata kalian mulia, telinga kalian mulia, mulut, hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan mulia. Maka inilah mendapat jaminan hanya selain surgaku. Kalam-kalam dari Allah. Semoga seluruh para santri-santri tidak terpisah dengan ta'ilu pituah lawambu. Karena ta'ilu pituah lawambu sudah diperjalankan oleh Allah menembus surga. Karena yang menembus surga ini hanya melainkan Nur Muhammad. Karena hanya Nur Muhammad ini yang mengenal makom surganya Allah dan mengenal surganya Firdaus.
Oleh karena itu Tailo Pitua selalu menegaskan kepada seluruh para santri-santri yang mengimani benar-benar sudah berwujud ketakwaan terhadap perintah Allah, maka tidak ada lagi perwujudan yang mengolok-olok. Mengolok-olok merupakan mempermainkan perintah-perintah Allah. Maka inilah Allah turunkan kemurkaan. Kembalilah ke jalan yang benar. Seluruh umat akhir zaman benar-benar Tailo Pitua sudah menggamblangkan. Perhatikan, jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu ini. Aku ciptakan sesuatu karena engkau Muhammad. Alhamdulillah kita ini tercipta dari Nur Muhammad. Maka tempatkan perwujudan suatu ilmu yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar kalian sudah berwujud ilmu yang digamblangkan oleh Tailo Pitua Lowombo. Maka dihimbau seluruh para santri-santri, pikiran mulia, sifat mata mulia, sifat telinga mulia, kalbu dubur kemaluan kaki dan tangan mulia. Karena 10 makom ini melahirkan sifat. Tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu Tailo Pitua diperintahkan oleh Allah benar-benar memperbaiki yang dikandung, mengislamkan perwujudan makom 10 sifat. Benar-benar sudah berwujud suatu keislaman. Maka yang dikandung keislaman ini benar-benar 10 makom ini mulia. Inilah sesungguhnya Islam yang sejati. Penghuni surga. Subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allah, turunkanlah suatu janjimu di akhir zaman ini. Turunkanlah suatu janjimu di akhir zaman ini. Agar mereka dapat memahami suatu wujud daripada perintahmu yang sudah hamba laksanakan. Suatu penggamblangan makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Turunkanlah suatu janjimu di akhir zaman ya Allah. Karena hanya engkau yang maha berkehendak. Maka Tailo Pitua sudah melaksanakan perwujudan yang engkau perintahkan. Namun masih banyak yang mengolok-ngolok. Maka Tailo Pitua pasrahkan kepadamu. Karena hanya engkau yang maha mengetahui. Dan hanya engkau yang maha berkehendak. Subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seluruh bagian Tailo Pitua Halombo berkiblatlah di suatu perwujudan subhanallah. Hanya selain maha suci Allah. Yang dikandung maha suci ini merupakan suatu wujud daripada perintah Allah. Benar-benar kita berkiblat di subhanallah. Karena hanya perintah Allah ini yang suci, yang mulia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya Allah tempat kita menyembah. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Benar-benar sudah berkiblat menjalankan perintah Allah, maka kita semua dilindungi oleh Allah. Suatu perwujudan tidak dapat menyelamatkan kita semua karena kita ini diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karena itu sangat penting memahami tentang makom Nur Muhammad. Nur Muhammad ini makom 4. Oleh karena itu Tailo Pitua selalu tampil menggamblangkan suatu makom ilmu. Namun masih banyak yang mengolok-olok, tidak meyakini apa yang dikalamkan oleh Tailo Pitua Lowombo. Nanti Allah turunkan kemurkaan dan Allah memperlihatkan kepada kalian semua suatu ilmu yang diterima oleh Tailo Pitua Lowombo. Nanti itu kalian mengakui. Oleh karena itu diperintahkan kalian benar-benar merenungi dan memahami. Kembalilah ke jalan yang benar.
dalam jangka 3 hari ini, maka kalian benar-benar merenungi, leburkanlah segala macam perwujudan yang selama kita hidup. Karena 10 ini benar-benar kita sucikan. 10 ini tempatkan perintah Allah. Karena 10 ini benar-benar diciptakan dari Nur Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallahu, Allahu Akbar. Hanya Allah tempat kita untuk memohon. Hanya Allah tempat kita memohon perlindungan. Benar-benar seluruh bagian ta'ilo pitu halawambu menjalankan suatu syiar di dalam bulan Muharram ini. Jaminan sorga. Jaminan sorga. Jaminan sorga. Jaminan sorga. Alhamdulillah, Allah menurunkan suatu jawaban-jawaban di bulan Muharram ini. Oleh karena itu Ta'ila Pitua mempersiapkan wujud yang dikandung benar-benar kita dalam wujud kefitraan, benar-benar suatu kejadian, suatu perwujudan yang Allah perlihatkan kepada umat akhir zaman ini. Renungi dan pahami suatu wujud daripada kisah. Kisah merupakan suatu perwujudan syahadat kejadian para nabi-nabiullah ini. Allah menengkelamkan alam semesta, itulah awal kejadian dari Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini syiar siang dan malam, namun tidak ada yang menghiraukan. Maka Allah turunkan kemurkaan. Ini hanya sebahagian Ta'ila Pitua siang malam, memaparkan suatu ilmu, wujud cinta kasih, agar kita benar-benar dijauhkan dari bencana. Namun tidak ada yang memperhatikan. Nanti Allah yang jawab. Nanti Allah sudah murka. Kalian mengakui suatu ilmu yang diterima oleh Ta'ilo Pitua Halawambu. Ta'ilo Pitua Halawambu menerima isi di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Nabiullah Sayyidina Muhammad, inilah makom-makom nur. Nur utusan, nur Rasul makom ruhullah dengan nur makom bumi. Inilah merupakan saksi makom syahadat. Kemudian ruh bumi, sifatnya bumi. Terciptalah suatu perwujudan makhluk. Jika bukan karena engkau, aku tidak akan ciptakan. Alhamdulillah dengan 10 awal ini makom sifatnya Allah. Allah menciptakan Nur Muhammad ini. Benar-benar merupakan perwujudan. Kalau kita tidak akan mengenal Nur Muhammad, bagaimana kita mengenal Allah? Oleh karena itu perwujudan makom ilmu yang mi'raj ini hanya selain Nur Muhammad awal. Nur Muhammad makom utusan, Nur Muhammad makom ruhullah, Nur Muhammad makom bumi, dan Nur Muhammad makom ruh. Inilah yang di dalam qalbul Ta'ilo Pituah Halawambu. Wambu itu cucu itu fisik. Semoga kalian merenungi dan memahami kembali ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Benar-benar sudah ditempatkan perwujudan, maka Nabiullah Sayyidina Muhammad mengakui umat. Bagaimana kita diakui umat? Benar-benar 10 makom ini sudah berwujud perintah Allah. Maka Nur Muhammad ini mengakui umat. Namun kalau kita hanya berwujud jin setan iblis, perwujudan sifat-sifat yang mengingkari, mengabaikan, mengolok-olok, maka inilah tidak diakui, maka inilah yang disiksa, diturunkan kemurkaan oleh Allah. La ilaha illallah. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Halawambu, semoga kalian benar-benar sudah berkiblat di suatu wujud daripada Nur Muhammad. Karena hanya Nur Muhammad ini yang berkiblat kepada jatinya Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua mengajarkan ilmu ruh. Karena yang mengenal ilmu ruh itu yang mi'rat. Kalau belum mi'rat, belum mengenal ruh. Semoga kalian paham.
Subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Direnungi, dipahami, kita masuk 2 malam di bulan Muharram ini, perbanyak menempatkan istighfar. Istighfar jangan dijadikan bahasa, istighfar dijadikan suatu penyesalan. Penyesalan yang merupakan perwujudan benar-benar menyadari atas perbuatan-perbuatan yang lahir dari makom pikiran, perbuatan lahir dari makom mata, perbuatan makom telinga, perbuatan lahir dari mulut, perbuatan lahir dari hidung, perbuatan lahir dari kolbu, perbuatan lahir dari kemaluan, perbuatan lahir dari kaki dan tangan. Inilah yang kita harus memohon ampun ke Allah. Apabila kita benar-benar tidak menempatkan wujud daripada istighfar setelah kita masuk di alam kematian, alam ajali, maka inilah yang akan diproses, dipersidangkan di alam barja. Benar-benar seluruh bagian ta'ilu fitu alawambu merenungi menempatkan di bulan Muharram ini bertobat, maka menjadi suatu penghuni-penghuni sorga. Kesempatan kita semua 3 hari ini kita benar-benar merenungi. Tempatkan halawat kalian semua. Bagaimana berhalawat? Halawat yang dikandung mengitikafkan, menghadapkan perwujudan perbuatan mulia kita. Pikiran kita mulia, mata kita mulia, mulut kita mulia, hidung kita mulia, mulut, kolbu, dubur, kemaluan, kaki mulia selama 3 hari seluruh bagian ta'ilu fitu alawambu diperintahkan menyambut suatu anugerah Allah ini. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Benar-benar sudah ditempatkan wujud kesyukuran. Kesyukuran merupakan ketaatan kita terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka inilah wujud daripada kesyukuran kita. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilu fitu alawambu yang mengimani menjalankan perintah Allah ini, bukalah telapak tangan kalian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha
illallah Muhammadar Rasulullah. Letakkan di dada, tariklah nafas kalian. Keberkahan dari Allah, syafaat dari Nabi Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 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 La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah ini makom utusan mim awal. Kemudian ha makom rasul. Kemudian mim makom hu nur bumi. Kemudian dal makom ya. Semoga kalian paham, kita sebagai perwujudan benar-benar bagaimana wujud daripada sifat kita, rohani kita yang sudah menyatu dengan ruh. Ruh dan menyatu dengan nur, menyatu dengan nur Rasul dan utusan. Inilah makom 4 cahaya di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad, hingga itu diberikan gelar Nabi awal zaman. Yang dikandung awal zaman, Allah menciptakan nur Muhammad itu dari nurnya Allah. Jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan sesuatu. Aku ciptakan sesuatu ini karena engkau Muhammad. Inilah sesuatu merupakan makom syahadat. Syahadat makom kesaksian. Perwujudan secara dohir. Agar kita benar-benar mengenal makom rohani dan mengenal makom ruh. Dan mengenal makom nur. Nanti itu kita mengenal sebelum ada bumi dan ada langit, hanya nurnya Allah.
Inilah yang disebut kerajaan Allah. Benar-benar kita bisa untuk mengenal wujud daripada Nur Muhammad, karena inilah pintu surga. Seluruh apa yang permintaan kalian mengimani 3 hari, menjalankan suatu wujud daripada halawat di bulan Muharram ini. Seluruh kesusahan kalian akan dimohonkan ke Allah, diangkat oleh Allah. Dan seluruh apa yang kalian mintakan akan dihadapkan ke Allah, maka Allah berkehendak. Alhamdulillah, kalam-kalam ini tersambung. Semoga kalian memahami, merenungi apa yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilub itu Alomu dan seluruh para santri-santri yang benar-benar menempatkan wujud perintah Allah, maka kalian diselamatkan oleh Allah. Namun kalau kalian hanya mengolok-olok, hanya main-main dengan ilmu Allah, maka kalian tidak dilindungi dan tidak diselamatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga seluruh bagian Ta'ilub itu Alawambu paham malam ini menjalankan perintah Allah. Karena kita harus mencapai suatu perintah Allah yang telah disyariatkan Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena alamnya surga ini makom cahaya. Hanya inilah yang kekal, yang tidak mati. Tidak mati. Seluruh yang kalian makan, yang kalian minum, seluruh fasilitas ini hanya dari surganya Allah. Maka tempatkan 10 perintah Allah dan perhatikan 10 larangan, maka kalian dijemput oleh makom Nur Muhammad. Nur Muhammad dipahami, benar kalian sudah memahami Nur Muhammad, maka kalian hidup kekal abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.